Kita ni tidak ubahnya anak kecil di hadapan Allah. Tidak bisa apa-apa kita. Anak kita yang masih kecil juga seperti itu. Minta disuapin terus. Betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: والحديث الرابع والعشرون جوامع الخير عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولا تظالموا يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديت فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا ما أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسيكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Masih membahas hadis yang ke-24 sampai kepada kalimat ya ibadi kullukum dhalin fastahduni, di mana hadis ini di awalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ini hadis qudsi ya, hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya larangan untuk berbuat zalim, baik berbuat zalim terhadap diri sendiri ya dengan melalaikan kewajiban-kewajiban kita, atau berbuat zalim kepada orang lain. Karena sesungguhnya sekecil apapun perbuatan zalim itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali ya ibadi kullukum dhallun, di mana kata Allah Subhanahu wa taala ay ghafilun 'anil syara'i' la ya'rifu kaifa yadhkuruni wa ya'buduni. Wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaan tersesat. Kalian semua itu dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, ya, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Ai dalaltuhu wa wafaqtuhu lil iman bima ja'at bihi rasul. yakni apa yang dimaksud dengan tersesat di sini adalah mereka yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka yang belum mendapatkan taufik dari Allah. Fastahduni, maka mintalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk kepada Allah. Utlubu minni al-hidayah ay ad-dalalah al-musila ila tariqil haqq mu'taqidina annaha la takunu illa min fadli. Uhdikum, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah hidayah kepadaku maka aku akan memberikan petunjuk. Hidayah itu artinya petunjuk. Apa yang dimaksud dengan firman Allah taala ini? Bahwasanya sesungguhnya kita semua ini tersesat. Maknanya adalah bahwasanya
manusia hendaknya memohon kepada Allah hidayah setiap waktu. Berarti kalau ada permohonan, ya, adanya sebuah permohonan berarti menunjukkan bahwasanya kita ini senantiasa memerlukan yang namanya petunjuk. Maka dilarang bagi kita bahwasanya kita ini aman daripada yang namanya petunjuk. Jangan sampai ya di balik ibadah yang kita lakukan ini kita merasa bahwasanya kita aman-aman saja daripada hidayah. Maksudnya adalah tidak memerlukan hidayah. Jangan. Karena hidayah itu ibarat apa? Ibarat minuman, ibarat makanan yang tidak cukup dengan satu kali tegukan. Betul? Tidak cukup dengan satu kali tegukan. Laksananya seperti ini. Kita haus, minum. Dahaga hilang. Apakah setelah itu kita akan hilang haus selama-lamanya? Tidak. Pasti setelah itu kita ingin minum lagi. Hidayah itu seperti itu. Hidayah itu seperti itu. Jadi tidak boleh merasa aman daripada yang namanya hidayah. Tidak boleh merasa aman daripada hidayah. Seakan-akan kita tidak memerlukan hidayah. Jangan. Ya, karena hidayah ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, sangat-sangat berharga. Dan mintalah kepada Allah itu, kata para ulama, dua. Yang pertama adalah ad-dilalah 'ala al-irsyad wad-dilalah 'ala taufiq. Ad-dilalah 'ala al-irsyad, minta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk mendapatkan ilmu, wad-dilalah 'ala taufiq, dan minta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, minta kepada Allah agar diberikan petunjuk berupa ilmu. Setelah minta kepada Allah berupa petunjuk terhadap ilmu, maka kemudian minta kepada Allah petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi ada dua yang kita minta. Petunjuk, hidayah untuk mendapatkan ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu, minta kepada Allah agar diberikan petunjuk kembali untuk mengamalkan ilmu. Makanya dikatakan, ya, an-nasu kulluhum halikun illa al-alimun. Manusia semuanya celaka kecuali mereka yang berilmu. Wal alim kullukum halikun illa al-amilun. Orang yang berilmu juga celaka kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun halikun illa al-mukhlisun. Dan orang yang mengamalkan ilmunya juga celaka kecuali siapa? Orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisun ala khatarin azim. Tapi ingat, orang yang merasa ikhlas itu sesungguhnya dalam keadaan bahaya. Orang yang merasa ikhlas itu dalam keadaan bahaya. Ya, karena merasa itu terkadang mudah terkena virus sombong, virus riya, virus ujub. Jadi mintalah kepada Allah hidayah terus menerus. Makanya salah satu ayat yang di dalamnya menjelaskan, ya, atau di dalamnya menekankan kita untuk meminta hidayah, surah apa? Suratul Fatihah. Di dalam ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita sudah solat, kenapa minta hidayah kepada Allah? Betul. Padahal solat ini bagian daripada hidayah Allah. Bukti atau bentuk daripada hidayah Allah kepada kita. Tapi kenapa masih minta hidayah kepada Allah dalam solat? Ya. Karena bisa jadi di dalam solat kita masih lalai. Ya. Bisa jadi di dalam solat kita banyak kelalaian. Kami minta petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang bagaimana? Petunjuk dari Allah sebagaimana Allah berikan kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, petunjuk atau jalan yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu sudah jelas. Ya, petunjuk yang sebagaimana Allah berikan kepada para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur,
syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Mereka 4 golongan ini mendapatkan petunjuk dari Allah dan kemudian menjadikan mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang mulia. Kalau kita minta hidayah kepada Allah, mintalah hidayah sebagaimana yang Allah telah berikan kepada 4 golongan ini. Kenapa? Karena mereka sudah dijamin kehidupannya. Meninggal dalam keadaan siddiq, jujur, meninggal dalam keadaan syuhada, ya syahid, meninggal dalam keadaan salihin, termasuk golongan orang-orang yang saleh. Nah, hidayah ini senantiasa diminta terus menerus. Makanya kita minta kepada Allah hidayah di setiap waktu. Allahumma hdina bihudak, ya Allah berikan kami petunjuk dengan petunjuk-Mu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, ya, dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa ya mempercepat untuk mencari ridha-Mu. Wala tuwallina waliyan siwak, dan jangan Engkau serahkan urusan ini kepada selain Engkau. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab, dan jangan jadikan kami orang-orang yang senantiasa menyelisihi perintah-Mu atau melanggar perintah-Mu. Hidayah itu diminta terus. Jangan merasa aman daripada hidayah. Ay adullukum ala turuqin najah fi dunya wal akhirah wal hikmah fi talabi su'al al hidayah izhar al iftiqa' ilahi azza wa jalla wal ish'ar bi annahu law hadahum qabla su'al la rubbama qalu inna ma utina ala ilmin indana. Ingat, kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa meminta hidayah? Agar menunjukkan bahwasanya kita ini lemah. Agar menunjukkan bahwasanya kita ini adalah lemah. Makanya kita tuh minta hidayah terus. Karena memang kita ini lemah. Apa yang kuat di dalam diri kita? Tidak ada yang kuat. Iman kita masih lemah, akidah kita masih lemah. Betul? Iman kita masih lemah, akidah kita masih lemah, ibadah kita masih lemah, amal kita masih lemah. Jangan merasa kita ini baru solat 5 waktu saja merasa seakan-akan kita ini orang yang kuat imannya. Belum tentu. Ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah diakui amalnya namun pada akhirnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kita lihat saja sahabat Rasulullah yang bernama Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah ini seorang hafal Al-Quran. Seorang hafal Al-Quran. Yang membaca Al-Quran depan Nabi. Kalau kita baca Quran bukan depan Nabi, itu keunggulannya, ya kan? Keunggulannya Rajal bin Unfuah. Hafal Quran, baca Quran depan Nabi. Ya, termasuk daripada qurra. Qurra itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Hingga suatu kali wafat Nabi, muncul seseorang yang mengaku Nabi. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mengaku Nabi. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengutus Rajal bin Unfuah untuk mendatangi Musailamah guna memberikan dakwah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Sampai di sana Sayyidina Abu Bakar mendengar kabar Rajal bin Unfuah beriman kepada Musailamah. Berbalik keimanannya. Allahu Akbar. Ya, berbalik keimanannya. Yang semulanya diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mendakwahi nabi palsu agar bertaubat. Tidak tahu sampai sana diikut pula. Ya. Apa sebabnya? Apakah Musailamah itu pandai main sihir? Tidak. Ya, pintar nyantet? Tidak. Ya. Tapi apa yang diberikan Musailamah? Musailamah memberikan jabatan. Kata Musailamah, wahai Rajal bin Unfuah, seandainya engkau ikut aku, maka engkau akan menjadi orang nomor 2. Menjadi orang nomor 2. Tentu, ya, ketimbang jadi menteri, lebih baik jadi wakil presiden. Betul tidak? Ya, jadi menteri capek ke sana sini. Jadi wakil presiden enak. Ya kan? Nah, berubah Rajal bin Unfuah. Hingga pada akhirnya apa yang terjadi? Rajal bin Unfuah
menjadi pengikut setia Musailamah Al-Kadzdzab dan kemudian mati dalam keadaan beriman kepada Musailamah. Na'udzubillah. Kemana Al-Qur'annya itu? Kemana Al-Qur'annya? 30 juz, 114 surah. Kemana? Bacaan Al-Qur'annya kemana? Maka berarti menunjukkan tidak ada yang berani menjamin. Bukan lantas orang yang hafal Al-Quran itu sudah pasti mati dalam keadaan iman. Belum tentu. Kalau yang hafal Quran saja tidak ada jaminan, apalagi kita yang tidak hafal Quran. Kemudian kita merasa aman daripada hidayah, kemudian kita merasa bebas daripada yang namanya kesesatan. Tidak. Kemudian Al-Imam Qurtubi menceritakan juga, ada seorang muadzin, seorang tukang azan. Seorang tukang azan. Tukang azan ini kerjanya 5 waktu azan terus. Kalau zaman dahulu azannya di atas menara. Naik dulu ke tingkat yang paling tinggi, ya. Lalu kemudian azan. Makanya kalau zaman dahulu masjid buat menara itu memang karena diperlukan. Masjid buat menara itu memang diperlukan karena tempat ada. Zaman sekarang mungkin tidak perlu masjid buat menara, betul tidak? Karena sudah ada pengeras suara. Lebih baik dananya dibuat untuk membangun yang lain. Ya. Pergi ke menara yang paling tinggi, azan. 5 waktu. 5 waktu. Hingga suatu kali begitu dia mau azan, ternyata dia melihat di bawah ada gadis Persia. Gadis Persia. Istilahnya kita itu dikatakan bunga desa. Gadis Persia itu tidak ada hidungnya itu mancung ke dalam. Rata-rata mancung ke depan. Ya. Rambutnya warnanya itu merah-merahan. Matanya udah kayak mata kucing, betul? Udah kayak mata kucing. Hingga akhirnya dia naksir, terlintas dalam dirinya itu rasa suka, rasa cinta. Akhirnya turun, dicari wanita itu, oh ternyata masih ada jalan di ujung gang, dikejar. Dia bilang, sesungguhnya ya saya ini suka sama kamu. Karena dia tidak ngelihat sekali, berkali-kali timbul rasa suka. Akhirnya diungkapkan. Kata perempuan, kalaupun engkau cinta kepadaku, kita tidak akan bisa nyatu. Kenapa? Katanya, karena kita berbeda keyakinan. Akhirnya, terus bagaimana supaya saya bisa memiliki engkau? Kata perempuan, ya kau harus ikut denganku. Akhirnya dia mikir, udah tidak apa-apa. Dia keluar dari agama Islam untuk sesaat. Pada akhirnya nanti dia akan mengajak ini perempuan untuk masuk Islam. Akhirnya nikah dia. Dinikahkan oleh rahib. Habis menikah, ya. Kemudian perempuannya itu nunggu di kamarnya di atas. Begitu dia naik ke kamar, jatuh, meninggal. Meninggal dalam keadaan apa? Ya. Dia menjamin dirinya. Setelah itu masuk Islam, kembali ke agama pada akhirnya apa yang terjadi? Takdir berkatalah. Dan ini banyak terjadi, sangat banyak terjadi. Makanya kita minta hidayah kepada Allah. Minta terus hidayah kepada Allah. Walaupun kita rajin sholat, walaupun kita ini rajin baca Quran, rajin istighfar, walaupun kita ini taat, minta terus hidayah kepada Allah. Karena memang kita ini hakikatnya adalah lemah. Hakikatnya kita ini lemah. Bukan lemah fisiknya, tapi yang namanya lemah ini banyak perasaan lemah. Ya, apalagi seringkali ada yang namanya halusinasi. Halusinasi ini terkadang datangnya daripada syaitan. Terkadang datangnya daripada hawa nafsu. Wal'iyadu billahi min dhalik. Bi'annahu law hadahum qabla su'al larubbama qalu innama utinahu ala ilmin indana. Ya.
Kenapa kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimanapun keadaan kita, maka sesungguhnya bahwasanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar apa? Agar mengeluarkan kita daripada yang namanya kesombongan. Itu salah satunya. Ya. Untuk mengetahui diri kita bahwasanya kita ini lemah agar kita terhindar daripada sifat sombong. Rubbama qalu inna ma utinahu ala ilmin indana. Baik. Bani Israel kenapa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka merasa tidak perlu yang namanya petunjuk dari Allah. Kenapa mereka merasa tidak perlu petunjuk dari Allah? Karena mereka merasa mereka mampu. Mereka pintar. Mereka mampu, mereka pintar. Dan ini seringkali terjadi di dalam diri kita. Terkadang setelah kita membangun suatu bangunan, kemudian kita mengatakan ini adalah hasil karya saya. Padahal dia tidak bisa membangun bangunan tersebut kecuali atas dasar petunjuk dari Allah. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Siapa yang menganugerahkan kecerdasan? Allah. Makanya para ulama itu kalau menulis kitab senantiasa mencantumkan kalimat la haula wala quwwata illa, bahwasanya apa yang kami tulis, apa yang kami muat, apa yang kami kumpulkan bukan karena daya, bukan karena usaha, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah dari Allah. Itu untuk menghindari yang namanya sifat sombong. Ya, untuk menghindari yang namanya sifat sombong. Karena tak kala Allah anugerahkan ilmu kepada seorang hamba, terkadang seorang hamba itu melupakan siapa yang memberikan ilmu. Oh, ini yang bangun saya nih. Ini yang buat saya nih. Ini yang ini ide saya nih Pak Ustaz, ide saya nih begini nih. Oh, padahal idenya yang diberikan Allah. Bilang semua ini karena Allah. Karena Allah saya bisa bangun ini. Karena Allah saya bisa menggambar ini. Karena Allah saya bisa membuat ini. Karena Allah saya bisa memproduksi ini. Karena Allah saya bisa menghasilkan ini. Semuanya karena Allah. Karena Allah saya bisa sukses seperti ini. Karena Allah saya bisa menjadi orang nomor 1. Karena Allah saya bisa menjadi ini, bisa ini, bisa ini. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa yadhillu bidzalik. Maka kalau misalkan ya, ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah hasil saya, ya ini adalah usaha saya, tanpa menyebut ini adalah merupakan karunia dari Allah, menunjukkan orang tersebut telah tersesat. Fa in qila kullu mu'minin tathbutu lahu hidayah kaifa yatlubuha ujibu bi anna al-murad man talabha ats-tsabat 'alaiha wal mazidu fiha. Maka sesungguhnya hidayah ini ibarat minuman yang senantiasa kita perlukan, perlukan sampai saking perlunya kita ini kepada hidayah, petunjuk daripada Allah, maka seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut pun memerlukan petunjuk daripada Allah. Pernah lihat tak orang yang akan meninggal minta air minum? Pernah kan? Sering kan? Orang yang dalam keadaan sakaratul maut minta minum. Mereka haus. Ya, haus. Hidayah laksana itu. Makanya kita dianjurkan kalau ada orang yang akan meninggal sakaratul maut minta minuman, kasih minuman. Karena di saat itu yang akan memberikan minuman 2. Kalau tidak kita atau syaitan. Ketika syaitan datang membawa minuman, maka syaitan akan menawarkan, pilih minuman, ya, kemudian dia siap memberikan minuman dengan syarat mengikuti syaitan atau mati dalam keadaan haus. Dan umumnya orang yang meninggal dikatakan oleh para ulama, ketika tidak diberikan minuman oleh orang yang ada di sekitarnya, maka dia akan memilih minuman yang diberikan oleh syaitan, yang mana minuman itu akan memberikan resiko dia akan meninggalkan agama Allah. Makanya ketika ada orang meninggal, kita dianjurkan untuk mentalqin,
Di samping mentalkin, kita memberikan air minum. Kasih air minum. Baca bismillah. Karena terkadang dia haus, sulit untuk mengutarakan rasa hausnya. Di saat itulah syaitan menawarkan minuman. Kita tidak nampak syaitannya. Kalau kita nampak, kita bakal lempar pakai sapu. Tidak. Masalahnya syaitan itu tidak nampak oleh orang yang ada di sekitar. Tapi ketika seorang manusia dalam keadaan sakaratul maut, ya, pandangan yang tak bisa dia pandang ketika dia masih dalam keadaan normal, itu dibuka oleh Allah. Dia bisa melihat syaitan, dia bisa melihat malaikat, dan dia bisa melihat bagaimana kedudukannya nanti di akhirat. Nah, maka hidayah itu ibarat minuman. Minta terus petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ibadi kullukum ja'iun illa ma at'amtuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaanlah lapar. Dalam keadaanlah illa ma at'amtuhu, kecuali mereka yang aku berikan makan. Wadzalika li'anna al-khalqa kulluhum 'abidun la mulka lahum fil haqiqah. Karena sesungguhnya makhluk kita semua ini pada hakikatnya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki apa sih? Tidak ada memiliki apa-apa kita. Dari lahir sampai kita itu meninggal. Lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, maka mati pun kita tidak bisa membawa apa-apa daripada harta kita. Makanya inilah hakikat daripada yang Allah katakan, sesungguhnya kita ini dalam keadaan lapar. Makna lapar di sini adalah kita tidak memiliki apa-apa. Lahir dalam keadaan tidak memiliki apapun. Kemudian kita meninggal dalam keadaan tidak memiliki apapun. Kecuali mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah. Wa khazainur rizqi biyadihi Subhanahu wa taala, faman la yut'imuhu bi fadlihi baqiya ja'ian bi'adlihi. It laysa 'alaihi it'amun had. Wa amma qawluhu ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Fa'ala fihi bima'na man aw huwa iltizamu minhu tafaddulan li'annahu wajibun 'alaihi. Fastat'imuni ay saluni watlubu minni al-it'am. Maka kalau kita sudah tahu kita ini dalam keadaan lapar, apa yang diperintahkan oleh Allah? Fastat'imuni, mintalah makanan kepada Allah. Maknanya di sini mintalah anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan segala-galanya. Kalau kita sakit, minta sehat kepada Allah. Kalau kita susah, mintalah kepada Allah kelonggaran. Kalau kita sempit, mintalah kepada Allah kemudahan. Karena sesungguhnya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rizki, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat dan yang maha berani. Rizki ini banyak. Rizki itu bukan saja berupa materi, kesehatan berupa rizki, ya, kekuatan berupa rizki, apalagi jabatan berupa rizki, tempat tinggal berupa rizki, keluarga berupa rizki. Semuanya itu rizki daripada Allah. Ya, maka jangan memandang rizki itu hanya dari satu sisi. Kemudian tidak memandang yang lain itu berupa rizki. Jangan memandang duit itu hanya rizki. Sementara kesehatan yang ada dalam diri kita bukan rizki, ini rizki. Betul? Rizki. Karena tidak semua orang mendapatkan kesehatan sebagaimana kita. Ada kalanya rizki diambil oleh Allah kemudian diganti dengan rizki yang lain. Ya, ada kalanya Allah berikan seseorang itu harta lebih, tapi kesehatannya diambil oleh Allah. Ada enggak? Kesehatannya diambil oleh Allah ada. Di zaman saya mondok, saya mendengar cerita di Jawa Timur ada pengusaha bisnya bis ternama. Dia punya armada tuh berapa? Ribuan bis. Ya, enggak heran karena bisnya antar provinsi. Ribuan bis dia punya. Tapi konon saya mendengar cerita dari orang yang tinggal satu kota dengan orang pemilik bis itu, dia itu sakit, tidak bisa makan nasi. Ya. Yang dia makan apa? Dedak.
Tahu dedak? Makanan apa dedak? Hah? Ya, makanan ayam. Ya. Satu sisi Allah berkaruniakan yang namanya tapi satu sisi Allah ambil kenikmatan. Mau kita seperti itu? Tidak mau. Ya kan? Sebanyak apapun harta tidak menjadikan seseorang itu bisa menikmati makanan, itu sebenarnya ya bukanlah hakikat daripada yang namanya rezeki. Jadi jangan kita anggap rezeki itu hanya sebatas harta. Ya, bisa minum air putih ini sudah rezeki dari Allah. Tidak semua orang bisa minum air putih. Kenapa? Karena ada orang yang mau minum itu harus diminumkan. Betul tidak? Harus dibantu dengan alat. Sementara kita mau minum air putih, tinggal ambil, masuk. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita lihat di rumah sakit itu, ya Allah. Ya, mau minum air putih tidak bisa. Harus pakai apa namanya? Pakai selang. Mau makan tidak bisa. Maka memasukkan makanan pakai apa? Pakai infus. Mau buang air tidak bisa. Hingga akhirnya dibikin lubang buatan supaya apa? Kotorannya itu bisa keluar. Kalau tidak keluar, kemudian lama kelamaan bisa kita ini alhamdulillah ya Allah. Mau minum bisa, mau makan bisa, mau buang hajat bisa. Ya, bersyukur kepada Allah. Jangan memandang orang yang secara kasat mata kita anggap lebih, belum tentu dia memiliki kenikmatan yang sama dengan kenikmatan kita. Ada orang kaya di Pontianak, di Kalbar ini ada orang kaya, setiap makan harus suntik. Ya, tidak usah sebut namanya, mungkin kita semua sudah tahu. Kaya orangnya, punya hotel, punya jet pribadi, punya helikopter. Saya dengar dari orang yang paling dekat, mau makan suntik dulu. Mau makan tuh suntik dulu Pak Ustaz. Tuh, kenapa disuntik dulu? Saya bilang, iya, supaya makanan itu bisa masuk. Kalau tidak disuntik, tidak masuk makanannya. Betul tidak? Mau kita seperti itu? Allah kasih kita jet, Allah kasih kita helikopter, tapi mau makan disuntik dulu. Apa nikmatnya? Betul tidak? Apa nikmatnya? Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Karena kesehatan ini harganya tidak ada harganya, kesehatan ini tidak bisa dibayar. Orang yang sakit siap mengeluarkan berapapun yang dia miliki agar dia bisa menjadi sehat. Tapi ada jaminan tidak? Tidak ada jaminan. Bukan mesti, udah Pak, saya jamin Bapak keluarkan 100 juta, sudah pasti Bapak sembuh. Tidak ada. Tidak ada. Ada yang sudah mengeluarkan sekian, belum juga sembuh, berobat ke sana, berobat ke sini, berobat ke sana, berobat ke sini, tidak juga sembuh-sembuh. Ya Allah. Nah, maka hakikatnya kita ini memang tidak memiliki tidak memiliki apa-apa. Apa yang kita miliki sekarang ini pada saatnya, pada waktunya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata kita ya, suatu saat akan diambil oleh Allah. Yang semulanya bisa melihat, bisa masukkan benang ke jarum, pada akhirnya minta kepada anak, tolong masukkan. Ngapa pula? Dan tidak nampak. Takutnya salah masuk ke hidung takutnya. Ya, semua itu menunjukkan bahwasanya memang kita tidak memiliki apa-apa. Dari bayi kita, tidak apa-apanya kita. Kita dalam keadaan bayi lemah. Lemah, tidak bisa ngomong, tidak bisa minta makan. Apakah anak bayi bisa minta? Lapar. Nah, tapi Allah tahu kapan bayi itu lapar, kemudian Allah mengirimkan makan. Oh, anak saya pengen nyusu nih, disusukan. Tidak ada anak bayi itu ngomong haus. Tidak ada. Ya, tapi orang tuanya tahu kalau anak bayi itu dalam keadaan haus. Allah kasih rezeki melalui orang tuanya. Ya. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Fa huwa jalla jalaluhu yaskhirus sahab wa yaskhil bilad wa yuharrikul qulub lil i'ta. Maka sesungguhnya Allah yang menggerakkan segala-galanya. Allah yang membuat awan mendung yang semulanya terang. Tidak mungkin awan itu mendung dengan sendirinya. Atau barangkali semulanya terang menjadi gelap karena konslek. Tidak.
Betul? Tidak. Allah yang merubah. Awan yang semulanya terang menjadi gelap. Yang gelap kemudian kembali terang. Wa yasqil bilad. Allah yang menurunkan air dari langit untuk membasahi daratan bumi. Allah yang menurunkan air dari langit. Makanya saya secara pribadi, walaupun ini adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Ilmu IPA atau fisika ya. Fisika yang mengatakan sebenarnya hujan itu dari laut. Nah, karena saya tetap yakin apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan itu dari langit. Ya, dari langit. Seberapa hebat ilmu yang dimiliki manusia tidak akan bertentangan dengan yang namanya Al-Quran. Ya, makanya kita meyakini turunnya air hujan ini darinya, karena memang kita melihat dari atas turunnya. Dan kita tidak melihat bagaimana dari laut kemudian pindah ke atas kemudian turun ke bawah. Ada yang pernah lihat? Tidak lihat kan? Maka kita tetap meyakini air hujan itu turunnya darilah, walaupun sebagian ilmuwan mengatakan prosesnya saja Pak Ustadz, di mana awan itu mengambil air dari laut kemudian menurunkannya ke atas bumi. Walaupun prosesnya seperti itu menurut mereka ilmuwan, tapi tetap saya meyakini air hujan yang turun itu dari langit. Ya. Wa yuharrik al-qulub lil i'ta. Siapa yang menggerakkan hati untuk memberi? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap yang menggerakkan hati untuk jadi orang dermawan Allah. Tetap yang menggerakkan hati untuk orang itu bisa berbagi adalah Allah. Oh, Masya Allah, Pak Ustadz itu kalau ceramah sekali nanggok dapat 100 juta. Bukan Ustadz yang menggerakkan mereka, tapi Allah. Ustadz itu hanya wasilah. Ustadz hanya wasilah. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk mengeluarkan infak, untuk bersedekah. Allah yang mereka. Wa yahuju ba'dhum ila ba'din wa tasarruf fi khalqihi ajibun yu'jizu 'anil fatani al-labib. Qala ba'duhum wa la yamna min nisbati al-intam ila Allah ta'ala ma yushahidu min tarattubil arzaq ala asbal az-zahirah kal harfi was sana'i wa anwa' al-iktisab li'annahu 'azza wa jalla huwa alladhi qaddaraha wa sahhalaha bi hikmatihi al-batinah. Maka kata para ulama apa? Terkadang kita ini lupa. Ya. Saking nikmatnya dengan rezeki lupa yang memberikan rezeki. Waqad yarzuqu ba'da 'abidihi bila sabab ma'lum. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang hambanya tanpa sebab sebagaimana umumnya. Ada orang yang ingin mendapatkan rezeki harus bekerja terlebih dahulu, betul tak? Supaya dapat makan harus bekerja. Ini umum dan ini mindset. Itu tidak salah. Karena yang namanya bekerja ini bergerak, dan bergerak itu adalah ibadah. Tapi bukan bergerak untuk maksiat. Bergerak dalam bekerja itu ibadah. Tapi ingat, kita tidak menafikan ada orang yang diberikan oleh Allah rezeki tanpa bekerja. Betul tak? Ya. Kita tidak bisa makan kalau tidak bekerja. Betul. Tapi jangan meyakini. Ya. Kenapa? Kalau Anda meyakini maka bekerja maka Anda baru bisa makan, berarti Anda tidak meyakini orang yang sakit bisa mendapatkan makanan. Coba kita lihat orang di rumah sakit. Mereka makan enggak? Makan. Makan enggak mereka? Tapi mereka bekerja enggak? Enggak. Menunjukkan bahwasanya tidak semua orang itu harus makan dengan bekerja. Enggak. Karena ada orang tanpa bekerja dia bisa dapat makan. Seperti apa? Bayi. Seperti bayi. Kalau bidan kerja dulu. Ya, seperti bayi. Bayi bekerja, enggak, tapi makan, makan. Nah, maksudnya kita tidak bisa makan kecuali dengan bekerja, itu adalah untuk menjadikan diri kita ini agar tidak diam, bergerak. Karena bergerak itu adalah ibadah. Taharrak barakah. Bergeraklah maka kamu akan mendapatkan berkahan. Al-harakah barakah. Ya.
Kama rawa anna Allah Ta'ala amara Musa yadriba as-sakhra bi'asah. Kalau mau bukti lagi, kita lihat bagaimana Nabi Allah Musa. Bagaimana Nabi Allah Musa. Tak kala Allah perintahkan untuk memukul batu, yang keluar dari batu apa? Bagaimana mungkin dari batu bisa mengeluarkan air? Betul tak? Bagaimana mungkin dari batu bisa mengeluarkan kapan air masuk ke dalam batu itu? Ya. Umumnya tempat yang mengeluarkan air itu apa? Tanah. Tanah. Kalau Nabi Allah Musa pukul tanah keluar air, tidak mustahil. Betul? Tidak mustahil. Yang mustahil bagi kita ini, batu bisa mengeluarkan air. Kapan batu ini nampung air? Apakah batu ini terbuka dulu, diisi air, kemudian tertutup? Tidak. Batu kok bisa keluar air? Ini menunjukkan ya bahwasanya ya ini adalah merupakan karunia dari Allah yang berupa mukjizat. Ada sesuatu yang memang ada sesuatu yang memang tidak semestinya sebagaimana yang kita yakini. Ya, sebagaimana itu tadi. Ya, mau makan harus kerja dulu. Ya, karena ada juga orang yang makan tanpa harus bekerja. Betul, ada orang yang makan tanpa harus bekerja. Dan disinilah akan menjadikan keyakinan kita kepada Allah bertambah mantap, bahwasanya Allah yang maha memberikan rizki. Seandainya Allah hanya memberikan rizki kepada orang yang bekerja saja, maka berarti Allah tidak berkuasa terhadap semua hamba, karena tidak semua hambanya bekerja. Karena tidak semua hambanya itu kuat, karena tidak semua hambanya itu sehat. Tapi lihat bagaimana kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Ya, sesungguhnya Allah mampu memberikan rezeki kepada semuanya, sekalipun tidak semuanya itu bekerja. Ya, lihat saja anak burung yang baru lahir. Betul tidak? Mereka perlu makan. Bagaimana caranya makan? Orang tuanya yang keluar kemudian memberikan makanan. Ya. Kemudian ada lagi, saya melihat itu video yang luar biasa. Ada burung, ya, yang burung ini kemudian mengulatkan dirinya. Pernah dengar tidak itu? Mengulatkan dirinya sehingga keluarnya ulat ini burung lain bisa makan. Burung lain dapat rezeki dari ulat yang dikeluarkan oleh burung ini, dan kemudian burung ini tumbuh besar. Kalau ulat masih ada dalam dirinya, itu dia tidak akan besar. Itu saya lihat tuh di YouTube. Ya Allah, saya bilang, bisa saja cara Allah mengirimkan rezeki kepada binatang. Bisa saja Allah mengirimkan rezeki kepada binatang. Terus saya waktu SD lihat ada kerbau, ada burung atasnya. Makan apa burung itu? Makan kutu. Nah itu gimana? Dua-duanya untung enggak? Dua-duanya untung. Burung bisa makan, kemudian binatang ini terbebas daripada ya. Nah, beda dengan manusia. Ya, kawan makan kawan makan makan kawan. Kawan siku kawan. Ya. Nah, itu manusia. Allah Karim. Ya. Makanya kalau kita pikir secara logika, tidak logis ini. Tidak logis. Gimana burung bisa makan? Turun saja dia tidak bisa. Tapi Allah kirimkan yang namanya makanan. Ya, kalau kita baca ilmu IPA itu ada yang nama istilahnya apa? Ekosistem. Semua itu saling berkebutuhan. Ya, saling berkebutuhan dan saling memberikan rezeki. Fanshaqqat wa kharajat minha sakhra thaniyah, thumma daraba fanshaqqat fa kharajat thalithah, thumma darabaha fa kharajat dudah kadzurrah wa fi famaha syai'un yajri majril ghadah. Nah, ini mungkin yang tidak kita tahu. Yang kita tahu Nabi Allah Musa pukul tongkat ke batu satu kali keluar air. Betul? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan memerintahkan Nabi Allah Musa memukulnya sampai 3 kali. Ya, memukulnya sampai 3 kali. Dipukul keluar air. Yadriba sakhra bi'asa fanshaqqat wa kharajat minha sakhra saniyah. Dipukul, terbelah batu, ternyata dalamnya masih ada batu. Nah, gimana tuh?
di dalam batu ada batu. Tidak ada. Biasanya batu itu padat. Betul tidak? Batu itu padat, bukan kue lapis. Ya kan? Dibelah ada kue dalamnya. Tidak. Tapi batu begitu dibelah ada batu dalamnya. Dibelah lagi ada batu dalamnya sampai 3 kali. La haula wala quwata illa billah. Sampai yang ketiga kalinya begitu Nabi Allah Musa pukul batu, yang keluar pertama apa? Keluar dudah, keluar ulat. Dalam batu keluar ulat. Kalau dalam pohon keluar ulat wajar. Ini dalam gimana? Ada kehidupan di dalam batu. Ya, ada kehidupan. Secara ilmu manusia, ilmu apa itu? IPA kah, fisika, ini mustahil. Kenapa? Dalam batu itu tidak ada kehidupan. Betul tidak? Kalau dalam pohon ada kehidupan. Dalam tanah ada kehidupan. Dalam tumbuhan itu kehidupan. Tapi batu, benda yang keras itu tidak ada kehidupan. Gimana ceritanya Nabi Allah Musa memukul batu kemudian keluar yang namanya ulat. Wa fi famiha syai'un. Di mulut ulat itu ada sesuatu. Yajri majral ghadab. Ada makanan. Ada makanan. Bayangkan. Siapa yang beri makan ulat dalam batu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak mungkin burung ngasih makanan kepada ulat. Gimana dia mau ngirim makanan sedangkan itu di dalam kalau dia patok itu batu maka akan menghancurkan mulutnya. Siapa yang mengirimkan makanan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man thamma kana ahlullah la yanzuruna ila alwasa'id fi rizqi. Makanya orang-orang yang makrifat kepada Allah, dia sudah tidak memandang lagi dari mana perantara rezeki tersebut, karena dia memandang rezeki tersebut dari Allah. Dia tidak akan terpengaruh dengan siapa yang memberikan rezeki, maksudnya perantara. Dari manapun perantara rezeki ini, mau datang dari manusia, mau datang dari hewan, tapi yang dia lihat adalah ini karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yanzuruna ila Allah azza wa jalla. Yang dia lihat ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang mengajarkan kepada kita untuk menerima setiap apa yang diberikan oleh orang lain tanpa mencela sama sekali. Karena seseorang itu bisa memberikan kepada kita itu berkat Allah. Allah yang menggerakkan. Misalkan ada orang datang kepada saya, Pak Ustadz, saya mau ngasih sayur keladi. Nih, padahal saya tidak suka sayur keladi. Misalkan, karena saya trauma. Makan sayur keladi tiba-tiba gatal. Itu kan nak melepar saya rasanya. Jerah saya makan sayur keladi. Biar kata orang tidak gatal, tetap saya tidak makan. Ya kan? Ngasih saya sayur keladi. Dalam hati saya tidak suka sayur keladi. Tapi saya wajib menerima pemberian itu. Tidak boleh saya bilang, oh maaf, saya tak makan sayur keladi. Kalau bisa kasih saya gulai kambing ya. Boleh. Tidak boleh. Siapa yang menggerakkan orang ini untuk memberikan saya sayur keladi? Saya tidak melihat sayurnya, saya tidak melihat orang yang memberikan, tapi saya harus melihat siapa yang memberikan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan di sini, fal jahil mahjubun bizahir anil batin. Orang yang jahil, orang yang bodoh, maka akan terhalang dari apa? Dari zahir kepada batin. Yang menghalangi dia terhadap sesuatu yang sesungguhnya yang memberikan itu Allah, apa? Karena terhalangnya melalui siapa yang memberi. Karena yang diberikan sesuatu yang tidak saya sukai, pada akhirnya saya melupakan sesungguhnya ini karunia dari Allah. Berbeda dengan orang al-arif, orang yang makrifat kepada Allah, mahjubun bil batin anil zahir. Dia tidak lihat lagi apa yang diberikan, tapi karena sesungguhnya dia melihat siapa sebenarnya yang memberikan. Allah. Ya, masih gak ente ambil? Ya, ente ambil itu barang? Udahlah, saya terima aja. Masalah saya makan itu urusan nanti. Karena yang memberikan ini adalah Allah. Hakikatnya yang memberikan itu adalah Allah. Karena bisa saja saya ambil, tidak saya makan, tapi kemudian saya berikan kepada orang lain. Artinya manfaatnya tetap ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari apa yang masalah ikhlas ini, jadi kita melaksanakan ibadah ini kita memang lebih baik itu mengharapkan ikhlas. Cuma masalah ikhlas ini ciri-ciri itu bagaimana? Apakah itu betul ikhlas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda ikhlas itu adalah tidak berharap balasan daripada manusia. Tanda ikhlas itu tidak berharap imbalan atau balasan itu daripada manusia. Contoh ini contoh. Ada orang yang kita bantu. Setelah kita bantu, kita bilang, ingat ya waktu ente susah nak bantu, nanti waktu ana susah jangan ente tidak bantu. Berarti dia berharap balasan yang serupa dari manusia. Kita berbuat ini tidak berharap balasan dari manusia, tapi balasan dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sifat daripada orang-orang yang tulus apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya saya memberikan kalian makan ini adalah karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan saya tidak berharap balasan dan tidak berharap diucapkan terima kasih. Tidak berharap. Ada orang yang kita bantu tidak mengucapkan terima kasih, tidak masalah. Karena memang kita membantu ini karena Allah. Membantu ini karena Allah. Yang kita harapkan ini adalah balasan dari Allah. Terkadang Allah melihat bagaimana ketulusan kita. Karena kita harap balasan dari manusia, Allah segerakan balasan itu di dunia, tapi di akhirat tidak Allah berikan. Mau tidak kita seperti itu? Tidak mau. Kita bantu orang, kita bantu tetangga, kita bantu teman, kita bantu saudara. Kita berharap balasannya itu di dunia. Seperti apa? Seperti dia harus berkelakuan baik dengan kita, seperti dia harus membalas apa yang kita beri. Ini terkadang banyak ulang tahun. Ingat nanti ulang tahun saya kasih jam, nanti saya ulang tahun saya harus kasih jam. Tidak ikhlas ini namanya. Tidak ikhlas. Meminta balasan yang serupa. Minta balasan itu kepada Allah. Karena kekayaan Allah itu tanpa batas. Kalau ente minta saya balas dengan serupa, apakah saya bisa menjamin bahwasanya saya hidup sampai tahun depan? Apakah Anda bisa menjamin tahun depan saya ini masih mampu? Karena manusia ini hakikatnya tidak ada yang mampu. Maka mintalah balasan kepada Allah. Jadi ketika kita memberi, kita menolong, sudah. Tidak usah berharap apapun dari manusia. Kalau kita berharap, maka kita akan kecewa. Betul tidak? Kekecewaan ini akhirnya memunculkan ketidakikhlasan. Kita ungkit. Kita bantu, dia tidak mengucapkan terima kasih. Akhirnya kita cerita sama orang, itu saya bantu, tidak mengucapkan terima kasih. Siapa yang tahu kita beramal? Orang lain. Berarti sudah, tidak ada ikhlasnya kita. Ada unsur riya. Ada unsur pamer. Dia saya bantu tu Pak Ustaz. Dari nol sampai sekarang saya bantu. Tidak pernah mengucapkan terima kasih. Apa yang Anda inginkan daripada terima kasihnya seorang manusia? Yang kita inginkan itu adalah balasan dari Allah. Terkadang kita menginginkan, saya mau bantu dia, tapi saya maunya dia itu baik sama saya. Allah jadikan orang itu baik kepada kita. Tapi nanti di akhirat ketika kita ingin melihat pahala dari apa yang kita bantu kepada orang lain, tidak Allah berikan. Kenapa? Karena kita sudah minta di dunia. Karena kita sudah minta di dunia. Maka latih diri kita, setiap kita membantu orang, menolong orang, udah jangan berharap ucapan terima kasih, jangan berharap balasan yang serupa, tapi berharaplah bahwasanya akan mendapatkan karunia dari Allah, terlebih nanti di akhirat. Sudah? Bu, tanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dia mengikut syaitan, apakah dengan amalnya dia bisa menerima itu, Ustaz? Artinya tidak dibimbing, soalnya dia pikirnya sendiri gitu kan. Tetapi apakah dia bisa menurut syaitan, apakah amalnya selama tidak terjadi bisa menolong dia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah amalan seseorang itu bisa menjadikan seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah? Tentu. Manakala dia lakukan amal itu semata-mata karena Allah. Kalau dia melakukan amal itu semata-mata karena Allah, bisa menjadikan sebab seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ada orang yang memiliki kebiasaan melakukan amal tertentu. Ya, memiliki kebiasaan atau konsisten melakukan amal tertentu, maka niscaya dia akan meninggal ketika melakukan amal yang dia lakukan dalam keadaan istiqamah. Karena Nabi bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati ya sebagaimana amal yang ia kerjakan dikala ia hidup. Dikala ia hidup. Ada orang yang merutinkan solat, Allah matikan dalam keadaan solat. Ada orang yang merutinkan baca Quran, mati dalam keadaan baca Quran. Menunjukkan amal itu bisa menjadikan sebab matinya seseorang. Seseorang itu mati dalam keadaan melakukan amal tersebut. Tapi apakah mati dalam keadaan iman atau tidak bisa kita ketahui. Kita hanya mengetahui dari segi zahir saja. Manakala orang itu meninggal dalam keadaan iman atau tidak. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, berarti meninggal dalam keadaan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang terdahulu, seperti yang dikisahkan di dalam beberapa tafsir, salah seorang hamba Allah yang bernama Barshisah. Tahu Barshisah? Barshisah itu adalah seorang waliullah di zaman Bani Israel. Ahli ibadah. Bahkan dikatakan ya, beliau itu saking hebatnya ibadah ya. Beliau itu bisa bahkan ada dari kalangan jin yang belajar kepada beliau. Dari kalangan jin yang belajar kepada beliau. Nah, kalau kita tidak bisa, yang ada kita lari. Yang ada kita lari. Itu saking hebatnya. Cuman pada akhirnya beliau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kenapa? Karena itu tadi ya, beliau terpeleset dalam satu dosa yang menganggap dosa itu kecil. Ya, menganggap dosa itu kecil. Terpeleset dosa yang beliau anggap kecil hingga akhirnya beliau terpeleset untuk melakukan dosa besar. Karena dosa besar itu mendapatkan hukuman. Ketika mendapatkan hukuman dari manusia karena ulahnya, karena kesalahannya, akhirnya tidak ada yang bisa membantu dia untuk lepas daripada hukuman kecuali syaitan. Dan di saat itu syaitan menawarkan bantuan. Dia bisa lepas dengan syarat dia menundukkan kepalanya di depan syaitan. Maka di saat dia menundukkan kepalanya di depan syaitan, di saat itu juga Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Na'udzubillah. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ini Pak, mengenai orang yang meninggal, sebelum meninggal itu kerjaannya berzikir terus minta dibawa untuk ngambil wudu terus gitu ya Pak ya. Terus ingatnya semua terus saya mau tanyakan apakah itu karena kebiasaan atau pengaruh obat bius atau gimana? Karena saya tanya ini benar-benar karena saya ngambil dulu ya. Ya, itu menandakan bahwasanya ada amalan yang sering dia lakukan, istiqomah. Kalau pada akhir hayatnya dia minta wudu dan sholat, itu bukan karena obat. Bukan karena reaksi obat. Ya, itu murni karena kebiasaannya untuk melakukan sholat. Kebiasaannya ketika dia masih dalam keadaan sehat, dia sholat dalam keadaan tepat waktu. Suka melaksanakan sholat sunnah, dan kemudian suka menjaga dalam keadaan suci, menjaga keadaan suci. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bukti daripada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW,
yamutul mar'u 'ala ma 'asha 'alaih. Seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Kan kita pernah juga mendengar dan melihat ada orang yang mati dalam keadaan misu. Tahu misu? Jarot. Ada. Ngomong kotor. Karena kebiasaan hidupnya itu suka ngomong kotor. Ya, suka ngomong kotor. Misu itu bahasa Jawa. Ya kan? Nah, sedikit-sedikit misu. Ya, bukan misue itu es krim. Ya, misu. Enggaknya ketika anak saya nunjuk misue, kenapa kasih nama misue ini? Enggak ada kan nama lain. Nah, ya misu itu ngomong kotor. Dia suka ngomong kotor. Sedikit ngomong kotor. Ngomong kotor itu udah kayak zikir. Ya kan? Sedikit ngomong kotor terus. Nah, ngomong kotor, akhirnya suatu saat dia jatuh sambil ngomong kotor mati. Ya, naudzubillah. Usahakan latah itu latah yang baik aja. Jangan latah yang suka carot. Betul enggak? Betul enggak, Pak? Siapa yang suka latah nih? Laki-laki memang jarang. Karena laki-laki jangan terkejut. Yang suka terkejut memang perempuan. Laki-laki suka ngejutkan, Pak. Laki-laki suka ngejutkan. Yang sering terkejut ini memang perempuan. Ya. Sudah? Wallahu alam bissawab. Jadi pada intinya ya, kita ini tidak terbebas daripada hidayah. Memerlukan hidayah sebagaimana memerlukan air. Ya, minta kepada Allah petunjuk terus-menerus. Ya. Minta kepada Allah petunjuk supaya kita senantiasa dibimbing. Kita ini tidak ubahnya anak kecil di hadapan Allah. Tidak bisa apa-apa kita. Anak kita yang masih kecil juga seperti itu. Minta disuapin terus. Betul enggak? Minta dimandikan. Ya. Padahal ya makannya bukan sekali, makannya sudah berkali-kali tapi masih minta. Menunjukkan ketidakberdayaan seorang anak kecil di hadapan orang tuanya. Kita di hadapan Allah juga demikian. Walaupun kita ini sudah rajin sholat, sudah rajin ngaji, tetap di depan Allah kita lemah. Di depan Allah kita lemah. Di saat kita merasa kuat, di situ Allah menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Begitu kita terjerumus dalam kemaksiatan, kita sadar bahwasanya kita inilah lemah. Makanya para ulama tasawuf itu mengatakan, apa hikmah manusia itu siapapun pernah berbuat dosa. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwasanya kita harus sadar bahwasanya kita itu lemah. Terjerumusnya kita dalam kemaksiatan menunjukkan kita ini lemah. Dan tidak ada yang tahu maksiat seseorang kecuali dirinya sendiri. Artinya yang tahu kelemahan seseorang itu adalah dirinya, bukan orang lain. Kita yang lebih mengetahui kelemahan diri kita. Ya. Jangan kita katakan bahwasanya kita ini kuat iman kita. Tidak. Justru kita mengetahui kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kekuatan. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita keistiqomahan dan semoga kita senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.